Didukung oleh merupakan seruan aksi untuk mengajak setiap individu agar bangkit dan berani menyuarakan kebenaran demi menciptakan perubahan yang lebih baik. Kampanye ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, agar tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan, kekerasan atau situasi yang membutuhkan keberanian untuk bertindak. Pemirsa, negara terus berkomitmen memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, mulai dari penegakan hukum, pembentukan unit khusus di tubuh Polri, penerapan undang-undang hingga sinergi antar lembaga dan masyarakat sipil. Lalu bagaimanakah peran Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta pidana perdagangan orang sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus dan kampanye Rise and Speak? Kami akan membahasnya. Saat ini sudah bergabung bersama kami Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah SIK MSI, Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak PPA, dan juga Pemberantasan Perdagangan Orang PPO Bareskrim Polri. Selamat malam Ibu Nurul. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Berikutnya juga ada Ibu Margaret Robin SHMH atau Ibu Ice ya, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan. Selamat malam Bu Ice. Terima kasih sudah hadir. Saya mulai dulu dari Ibu Nurul. Ibu, apa fungsi dan peran dari Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang ini? Ya, Mbak Zilva, mungkin saya sedikit meluruskan ya. Saya akan bicara dulu terkait dengan tugasnya. Tugas daripada Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, kemudian kelompok rentan lainnya, serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, termasuk tindak pidana pencucian uang dari kejahatan asalnya dan juga melakukan pelindungan terhadap korbannya. Kemudian dari tugas tersebut kita memiliki fungsi diantaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berbasis gender. Kemudian juga kita melakukan pelayanan pelindungan khusus terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Kemudian kita menyusun standarisasi pelayanan, menyiapkan sarana prasarana untuk mendukung penanganan kasus tersebut. Kemudian kita juga merencanakan kebutuhan personil, kebutuhan anggaran, dan kita juga melakukan pembinaan fungsi terhadap penyelidikan dan penyidikan. Kemudian kita juga melakukan kerjasama, koordinasi, kemudian menyusun aturan-aturan dan kebijakan pelibatan pengerahan personil untuk mendukung operasionalisasi di kewilayahan. Kemudian kita juga menyusun strategi pencegahan, penanganan, dan pelindungan secara terpadu dengan kementerian lembaga melalui monitoring dan evaluasi, Mbak. Salah satunya dengan Kementerian PPA. Betul. Ya. Jadi banyak sekali nih tugas fungsi dari peran dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO. Sejak kapan Bu sebetulnya Direktorat Tindak Pidana PPA PPO ini terbentuk? Ya, jadi untuk terbentuknya itu sejak tanggal 17 Oktober 2024, masih bayi Mbak Sylvia. Masih sekitar
5-6 bulan Betul, ya. Sebelumnya ya. apa, Bu? Sebelumnya itu dia adalah Subdit 5 dari bagian daripada Direktorat Pidana Umum Baris Krim Polri. Nah, kemudian pembentukan itu berdasarkan Peraturan Kepolisian nomor 13 tahun 2024 yang mana itu merupakan perubahan kelima dari SOTK Mabes Polri dan di dalamnya mengatur tentang berdirinya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO. Apa alasannya kemudian ini menjadi Direktorat Tindak Pidana sendiri, Bu? Ya, beberapa alasan yang mendasari terbentuknya Direktorat Tipid PPA dan PPO. Yang pertama adalah merupakan tindak lanjut daripada Perpres RI nomor 20 tahun 2024. Itu merupakan perubahan ketiga dari Perpres nomor 52 tahun 2010 tentang SOTK Polri. Kemudian tindak lanjut daripada Perpres nomor 49 tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua daripada Perpres nomor 69 tahun 2008 itu tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO yang mana Bapak Kapolri sebagai Kalakhar dan juga sebagai koordinator gugus tugas tingkat pusat, tingkat provinsi, Mabes dan tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian merupakan strategi untuk optimalisasi sebagai pembina fungsi berdasarkan Perkap nomor 10 tahun 2007 yaitu tentang OTK UPPA di lingkungan Polri. Kemudian juga merupakan strategi untuk menyusun kerjasama antar kementerian lembaga yang mendapatkan mandat untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Kemudian juga merupakan salah satu optimalisasi untuk meningkatkan infrastruktur secara internal, kemudian juga sistem digitalisasi, pelayanan digitalisasi berbasis IT, kemudian juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kemudian aturan-aturan dan program-program internal. Jadi fungsi tanggung jawabnya semakin besar ya dengan jadinya ini menjadi Direktorat Tindak Pidana tersendiri PPA dan PPO. Respons dari Kementerian PPA ketika sekarang sudah terbentuk Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO ini bagaimana, Bu Ica? Pastinya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan dedikasi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, khususnya melalui peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelindungan secara menyeluruh bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang memang membutuhkan kehadiran polisi, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, kekerasan di daerah konflik dan bencana, kekerasan terhadap mereka yang rentan yaitu disabilitas dan lansia, mereka yang terdiskriminasi karena orang dengan HIV/AIDS, mereka yang mendapat kekerasan dalam pacaran, dan mereka yang tadi disebutkan adalah yang bertentangan dengan kejahatan extraordinary crime, yaitu Undang-Undang 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ada juga kekerasan berbasis gender online, kekerasan berbasis gender karena dia perempuan. Dan yang paling menakutkan saat ini adalah kejahatan serius, yaitu kejahatan graviola delicta yang memang bertentangan dengan Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan fungsi implementatif yang diberikan oleh Perpres 186 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya di pasal 6 huruf D dan E yang menyebutkan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional, bahkan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Karena pola pendekatan terhadap penanganan perempuan korban kekerasan berbeda penanganannya dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus, terutama bagi perempuan dan anak yang memang menjadi korban kekerasan seksual. Ya, dan pastinya dengan kehadiran Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO ini akan semakin mendukung program-program dari Kementerian PPA yang terkait dengan pencegahan dan juga penegakan hukum bagi kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan, anak, dan kaum rentan lainnya. Seperti apa
realisasi bukti konkret dari kerjasama tersebut? Nanti kita akan bahas lebih jauh, Bu Nurul dan juga Bu Ica. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.